filosofi hidup, memahaminya. Entah apapun itu filosofi hidup yang mereka miliki, berdasarkan kajian ini kan filosofi hidup dan hakikat hidup ya. Yang kita miliki akan tetapi dapat dipastikan bahwa ya setiap manusia punya filosofi hidup, hanya saja persoalannya ada manusia tersebut menyadari atau tidak menyadarinya. Ya. Sebetulnya dia tidak kadang-kadang nggak sadar sebenarnya dia punya filosofi hidup. Hidupmu bagaimana dirimu sendiri. Kenapa demikian? Hidupmu bagaimana dirimu sendiri. Kenapa kok demikian? Pada hakikatnya hidup kita yang mengetahui kan? Kita yang mengetahui. Tentunya yang hidup kita yang mengetahui kan? Nah sekarang kenapa Anda belum juga berkeluarga padahal umur sudah tinggi? Anda sendiri yang mengetahui hakikatnya. Ya, betul kan? Nah. Jadi kita sendiri yang takut. Apakah itu kita ini belum berani? Apakah belum siap? Kita sendiri yang tahu. Arti kata kita sadar tidak menyadari, kita memahami filosofi hidup kita. Ya. Jadi pada hakikatnya hidup kita yang mengetahui adalah diri kita, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Orang lain hanya mempengaruhi diri kita ataupun sebaliknya. Orang lain itu gurumu, bapakmu, ya. Hanya mempengaruhi diri kita atau kita mempengaruhinya. Betul kan? Nah. Sehingga sebisa mungkin filosofi hidup yang kita jadikan sebagai pijakan adalah kan hanya kita yang mengetahui. Gimana Pak? Nggak perlu ribet bro. Nah, kita aja yang mengetahui. Nggak perlu ribet. Kalau gitu jangan dengerin omongan kandung. Bukan begitu masalahnya. Ya, hidup jangan ribet. Ya. Ribet ini karena sering nggak pakai filosofi hidup kita. Boleh dikata nggak punya prinsip nggak? Ya, umpamanya musim bacan pakai bacan. Ya, musim combong pakai combong. Betul. Umpamanya kalau istilah batu ke batu lagi. Jadi gitulah kan gampang iktibarnya gitu. Jadi hanya saja kan Andung sebut tadi persoalan manusia sering menyadari atau tidak menyadarinya. Ya. Jadi sebisa mungkin filosofi hidup itu kita jadikan sebagai pijakan, nggak perlu ribet. Misalnya gini yang paling mudah Pak, tidak dihormati juga tidak masalah. Ya, nggak perlu buat jadi masalah. Nah, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang, sebenarnya kita kan gila hormat Pak, setuju nggak? Ya. Fenomenanya begitu, sering jadi masalah itu. Bahwa seseorang ingin sekali dihormati atau bahkan ada yang gila terhadap hormat dari orang lain. Ini yang unik, ya. Dan akhirnya ketika suatu saat kita tidak dihormati, kemudian kita merasa marah, kecewa dengan orang tersebut. Walau sebenarnya dia harus dinasehati. Okay. Anehnya pula ada orang yang gila hormat. Umumnya kalau gila hormat nih ya, kalau gila hormat kita perhatikan secara kejiwaannya. Gampang menasehati, nggak mau dinasehati. Perhatikan tuh, rata-rata tuh. Dan itu banyak terjadi. Tapi ini jangan kebangetan. Karena Islam itu nasihat. Ya. Nah. Sehingga sering sekali timbul kekecewaan terhadap orang lain. Yang diri sendiri nggak mau sedikit pun dikecewakan kan. Akan tetapi ketika kita tidak perlu berharap untuk dihormati orang, maka kita tidak akan merasa kecewa Pak. Ya. Dengan sikap orang tersebut. Maka prinsip itu ditanam. Tanam itu. Tidak dihormati kan nggak masalah. Ya. Nggak masalah kan? Betul kan? Maka kalau kita punya prinsip begitu, nggak akan kecewa, nggak akan marah kalau kita tidak dihormati. Gitu.
Jadi pada prinsipnya adalah yang perlu kita lakukan, hormati orang lain dan jangan berharap untuk dihormati. Dengan begitu hidup kita akan jauh lebih santai, tenang. Hormati aja orang lain. Karena itu sifat manusia adalah perlu pujian. Itu makanan jiwa, ya kan? Rayu aja, puji saja. Nah, jadi hormati aja. Dengan begitu hidup kita akan jauh lebih tenang deh. Tanpa kita berharap untuk dihormati orang lain, prinsip filosofi kita, orang lain dengan sendirinya akan menghormati kita. Pasti itu. Setuju nggak nih prinsip ini? Dan itu agama. Setuju nggak nih? Nih, gini ya. Tanpa kita berharap untuk dihormati orang lain dengan sendirinya akan menghormati kita. Setuju? Insya Allah. Tapi jangan berharap lebih ya. Inilah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam hidup, bahwa lakukan sebagaimana mestinya kita lakukan dan jangan berharap memperoleh balasan kebaikan dari orang lain. Setuju? Setuju. Kemudian selanjutnya, tidak diakui keberadaan kita tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ada mencari amal, Pak, berlomba-lomba karena dia jagonya zikir, merasa tidak pernah diopeni untuk zikir. Ngambek ada nggak? Ada nggak? Walaupun dia tidak ngambek, Anda tahu. Belum beragama itu orang. Karena filosofi hidupnya nggak ngerti. Jadi kesimpulannya, filosofi hidup itu menurut saya, menurut Andong begini nih. Posisi apapun sama sekali bukan tujuan. Kepala yayasan, ketua yayasan, presiden sekalipun, posisi apapun itu bukan tujuan. Tidak menjadi apapun juga tidak masalah. Tidak dikenal orang juga tidak masalah. Tidak diakui keberadaannya juga tidak masalah. Jadi ilmunya tidak masalah. Ini kan, udah. Tidak dihormati juga tidak masalah. Tidak jadi manusia juga tidak. Iyalah, tidak masalah. Kan kita juga nggak ingin jadi manusia. Allah yang menginginkan. Tidak jadi perempuan juga tidak masalah. Yang nggak boleh jadi perempuan dan jadi laki-laki itu baru masalah. Kemana nih gajinya? Ya gitu. Mendapat penghormatan bukan bukti kesuksesan. Dapat penghormatan itu bukti sukses. Ngapain jadi masalah? Oh, dapat penghormatan, dihormati, Anda sampai kucing-kucing hormatin kita. Sukses itu? Enggak. Ditepokin orang karena nyanyinya kita keren. Kata-kata yang duduk nih nyanyinya sisgon katanya. Sampai putus lagunya. Tepok orang. Sukses tuh? Enggak. Enggak. Bisa aja orang menghormati kita karena apa, Pak? Takut. Jangan macam-macam andong didabi nanti. Bisa aja menghormati presiden itu karena dia berkuasa. Bisa aja dihormati orang itu karena dia jago nangkep siampa. Enggak begitu. Bisa saja orang menghormati kita karena takut. Karena diharuskan. Ada nggak menghormati itu diharuskan? Contohnya siapa? Militer. Kopral harus hormat ke jenderal walaupun jenderalnya pemabok. Ada dihormati karena diharuskan. Setuju? Atau karena mereka bekerja untuk kita. Kalau nggak hormat mah itu nggak digaji gue. Ya. Mereka butuh sama kita. Yang aneh tuh apa, Pak? Supaya terlihat pantas aja. Ini yang aneh. Masa menghormati supaya ngelihat pantas? Gimana supaya kita pantas dia? Gitu. Ya. Hidup nggak usah dibuat sulit, bro. Nggak usah ruwet. Yang penting asal tidak maksiat. Ya. Santai tapi maksiat, kacau nggak? Bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, bermanfaat bagi orang banyak, serta tidak mengusik kehidupan orang lain, udah cukup tuh hidup.
Bermanfaat nggak kita sama orang banyak? Ya, nggak mengusik orang lain. Udah tinggi tuh maqamat kita tuh. Ya, nah keberadaan kita lebih baik diakui oleh siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan pengakuan manusia yang relatif kebenarannya, mau dihargai mau tidak, tidak masalah. Jadi kita filosofinya tidak masalah, tenang nggak? Iya, mau pakai baju merah tidak masalah, mau pakai baju pink tidak masalah, mau datang ke sini tidak masalah, mau datang tidak masalah. Ya udah, tidak masalah aja, kaji tidak selesai, pulang. Nah kan gitu. Nah, kajinya tidak masalah, tenang kan? Nah tenang, itu filosofi. Ya, keberadaan kita lebih baik diakui Allah deh. Ya, dibandingkan dengan pengakuan manusia yang relatif kebenarannya, kan relatif kebenarannya manusia itu. Meskipun pengakuan manusia itu juga penting, bro. Nah ini lain, ulang aja ya. Penting juga diakui oleh manusia, namun yang lebih penting adalah pengakuan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keberadaan kita sebagai manusia yang beriman, bertakwa adalah indikator bahwa seseorang memperoleh pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Ya, indikator. Bila ada orang membicarakan perkara buruk pada diri kita, gimana? Gibah umpamanya, fitnah namanya. Jika kita digunjingkan orang lain, ingat nasihatan dong. Banyak kan dong digunjingkan. Nah, nggak ada buah kalau buah itu nggak ditimpukin, Mbak. Ya. Kecuali buah yang nggak berbuah kan. Ya. Jika kita digunjingkan orang lain harus ingat, bro, bahwa mereka pun adalah manusia biasa. Andung duduk nih, si Adang ngaji nih, lama-lama ngobrol di atas, suka gunjingin orang? Suka. Hal biasa kan, karena manusia. Emangnya nabi? Emangnya malaikat? Ada korin kan? Juga bukan yang mengatur hidup dan mati manusia. Ini biasa aja. Atau dia nggak ngatur hidup gue kan? Ngapain susah sih? Wih, kesel banget gue digunjingin sama orang tuh. Ngambek pula tuh. Oh gila hormat pula tuh. Dinasihati ngamuk pula tuh. Akan ngaco ini orang. Apalagi udah bau tanah, gempor ente. Susah kan hidup kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Cuma kita baik-baik semuanya. Baik itu dijerumusin gitu. Nah, jadi namun apabila Allah yang membicarakan kita, hati-hati. Kalau Allah yang membicarakan kita, itu baru masalah. Itu spiritual. Gimana Allah membicarakan kita? Contoh kalau diabadikan. Enggak nabi ya. Siapa? Firaun. Korun. Kalau dibicarakan Allah, bahaya. Allah membicarakan kita dengan azab, ujian, berketerusan. Itu cara Allah membicarakan kita. Sampai Pak? Kalau orang lain membicarakan kita, nggak masalah bro, biasa aja. Bahkan kita beruntung, kurang dosa kita. Kalau Allah membicarakan kita, itu baru masalah. Kira-kira Allah membicarakan kita dengan apa? Ajab bro, gampang selesai kaji itu, kena deh. Ngaji kok gini lagi, penyakit udah maruya Pak, dakwah dia. Ya. Jadi bila ada orang bicarakin kita, dia manusia kok, ada dosa, ada korin, nggak ngatur hidup dan mati manusia kan, nggak kan? Paling ngaruhi, kalau mau pengaruhi sering recokin. Itu harus ada filosofi hidup. Jangan ribet bener. Namun apabila Allah yang membicarakan kita, maka itu adalah masalah. Sepakat? Sepakat. Tolong yang di luar. Kalau Allah membicarakan kita, berarti itu masalah. Allah membicarakan kita adalah apa Pak? Ujian, penyakit, masalah, mengeluh. Itu Allah membicarakan kita. Setuju? Tuh. Firaun, Korun. Lain halnya Nabi Rasul kan dibicarakan Allah.
Nah, bukan nabi dan rasul, seumpama Luqman, Maryam, itu pun biasanya terkait dengan tarbiyah, kenabian dan rasul, beda ya. Dan ingat, ini menjadi abadi loh. Kalau kita nggak tahu ilmunya, pengertiannya bisa sepanjang hidup loh. Kalau Allah sudah bicarakan kita, bisa jadi abadi loh. Qarun, Fir'aun abadi nggak? Nah tuh, hati-hati Pak. Jadi gini, mereka itu siapa? Ya orang. Lah iya orang ya. Orang. Orang itu bukan yang mengatur hidup kita kan? Bukan. Masa orang ngatur hidup kita? Emak babe kita yang ngatur hidup kita? Enggak. Sifat kita dengan sifat dia beda. Nasihat ambil yang positifnya. Kadang kalian nggak bisa diambil positifnya. Karena alur jalannya beda. Di sini perlunya pemahaman spiritual. Makanya orang itu bukan yang mengatur hidup kita, bukan yang mengatur mati kita. Bukan kan? Ya, makanya tidak masalah. Kalau yang ngomongin saya Allah, baru salah. Aduh, gimana ngaji nih? Paham ya? Nah, deh. Gini. Jadi jika hidup kita digunjingkan orang lain supaya tak sakit hati, caranya adalah renungin aja bahwa kita tidak membutuhkan mereka yang selalu melakukan gibah. Betul kan? Nah, sudah itu. Tapi yang kita butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gibah bodoh teh, yang gibah seorang. Alhamdulillah, makasih Bang Gibah. Dosa gua kurang. Gitu, syukuri. Makanya tidak masalah digunjingkan orang. Bahkan menguntungkan. Kalau sedang diomongin orang, ingat aja kalau mereka juga manusia. Kan enggak embek. Enggak kan? Manusia yang hidupnya bergantung pada Allah, ya kan? Kamu juga bergantung kepada Allah. Makanya mudah ngapalin ayat Qul huwallahu somad. Tiap hari nggak pernah tinggal ya. Karena hidup kita selalu bergantung kepada Qul huwallahu somad. Sama-sama tidak jelasnya kok susah sih. Kan sama-sama nggak jelasnya ya. Ngapain pengaruh ya? Sepinter apapun juga sama-sama nggak jelasnya kok susah sih. Gampang hidup. Kan udah selesai ya. Ya besok nggak usah datang nanya ke atas, nggak usah. Sama-sama nggak jelasnya kok jadi susah nih, aneh. Yang jelas itu Quran. Nggak ngerti Quran baru tanya, gitu kan? Itu aja. Nih nggak datang sama-sama nggak jelasnya jadi susah. Jadi begini, sering kali terjadi perdebatan. Persoalan udah tahu? Udah kan? Udah ya? Ngapain debat? Apa yang dipertahankan? Dia orang kok. Ya, kan bukan binatang, bukan embe kan? Orang kan? Dan sering lalai, lupa, iya kan? Dalam sebuah perbincangan, entah itu perbincangan serius atau perbincangan santai saya, namun sela-sela sering timbul perdebatan tanpa disadari kan. Anehnya, perdebatannya pun biasanya kalau orang sama orang ini, perdebatan yang gak bermanfaat. Zaman sekarang. Gak ada manfaatnya. Nah, bila kaum muslimin berada dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan?